Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus mengawal dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah yang sangat penting dalam suatu model peluang adalah cumulative distribution function atau kadang-kadang disebut dengan distribution function, khusus untuk inverse power Rado Institute distribution. Nah, kita telah seperti diketahui, Rado Institute telah melahirkan 3 model baru, di antaranya adalah Rado Institute, Power Rado Institute, dan yang terakhir adalah Inverse Power Rado Institute Distribution. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas suatu masalah penting, cumulative distribution function untuk Inverse Power Rado Institute. Oke, coba kita simak sama-sama. Oke, cumulative distribution function untuk inverse power Rado Institute distribution itu dimulai dengan menentukan nilai F besar. F besar itu sendiri disebut dengan distribution function atau cumulative distribution function dengan mengintegralkan dari batas bawah 0 hingga ke variabel acak X untuk fungsi densitas peluang dari inverse power Rado Institute distribution. Karena batas atasnya sudah X, maka kita gunakan variabel acaknya T. Nah, ini kita udah bahas nih. Ini adalah bentuk dari density function, probability density function dari inverse power Rado Institute. Lalu kita keluarkan konstan, kita tarik konstan keluar, lalu kita integralkan ke dalam T pangkat min 2 ini kita kalikan saja dengan T pangkat 1 kurang alfa I. Maka kalau I-nya itu bergerak dari I-nya dari 1 sampai ke K, I dari 1 sampai ke K. Ingat K adalah jumlah campuran gamma. Jadi K itu adalah positif integer, bilangan bulat positif, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita akan mendapat bentuk integralnya adalah integral 0 sampai ke X untuk T berpangkat min 1 kurang alfa eksponen min theta T berpangkat min alfa dt tambah integral dari 0 sampai ke X T berpangkat min 1 kurang 2 alfa eksponen min theta T berpangkat min alfa dt tambah seterusnya sampai integral 0 sampai xt berpangkat min 1 kurang k alfa, ingat eksponen min theta t berpangkat min alfa dt. Nah, integral ini penyelesaiannya kita bagi 3, kita coba selesaikan satu-satu. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna ungu. Kita coba integralkan. Yang pertama adalah untuk integral berwarna biru, yaitu integral 0 sampai x untuk T berpangkat min 1 kurang alfa eksponen min theta T berpangkat min alfa dt. Ambil permisalan U sama dengan T berpangkat min alfa, tentu akan menjadikan T itu sama dengan U pangkat min seper alfa. DU adalah min alfa T berpangkat min alfa kurang 1. Nah, hati-hati kalau kita tukar U sama dengan T berpangkat min alfa, tentu batasnya berubah. Kalau kita masukkan 0, T berpangkat min 0 jadi taingga. Kalau kita masukkan X, tentu menjadi X berpangkat min alfa. Jadi batasnya adalah integral dari tahingga hingga X berpangkat min alfa, tukar T dengan U berpangkat T min A, ganti T-nya dengan U berpangkat min seper alfa, ini dia. Lalu T berpangkat min alfanya ganti dengan U, dt-nya ditukar dengan du min alfa dikali U berpangkat min seper alfa, pangkat dengan min alfa kurang 1. Nah, dalam matematik,
batasnya ini kita tukar. Kita tukar ke atas dengan memberi nilai minus. Jangan lupa nilai minus. Nah, minus ketemu minus nanti jadi plus. Maka integral kita sekarang adalah integral minus integral dari X berpangkat min alfa hingga U berpangkat seper alfa tambah 1 eksponen min theta UDU per min alfa kali U berpangkat 1 tambah seper alfa. Seper alfanya kita keluarkan. Ingat tadi minus, kenapa minus? Dari pertukaran. Untuk integral dari X berpangkat min alfa hingga tak hingga, tinggallah U berpangkat 1 kurang 1 eksponen min theta UDU. Nah, untuk menyelesaikan integral ini dalam kalkulus ada namanya upper incomplete gamma. Kalau sebelumnya kita berbicara lower incomplete gamma, sekarang ada upper incomplete gamma. Bedanya di batas. Kalau lower incomplete gamma batasnya 0 sampai X. Kalau lower incomplete gamma batasnya 0 sampai X. Tetapi kalau upper incomplete gamma batasnya dari X hingga tak hingga T berpangkat S kurang 1 eksponen min T dt itu dinotasikan dengan incomplete gamma S, X. X itu batasnya, S itu adalah pangkat T ini, ambil S nih. Oke. Nah, untuk menyelesaikan integral yang berwarna biru, kita akan upayakan merubah ke bentuk upper incomplete gamma. Nah, kita coba lihat. Ini integral kita tadi. Kita akan mengintegralkan seperalfa integral X pangkat min alfa sampai tak hingga untuk U berpangkat 1 kurang 1 eksponen min theta U du. Ambil sekali lagi permisalan Z. Nih, theta U ini kita ganti dengan Z. Nih. Lalu U sama dengan Z per theta. DZ sama dengan theta du. Nah, tukar. U ganti dengan Z per theta. Ini U kita ganti. Batasnya tentu ganti. Kalau X berpangkat min alfa, tentu kalau dalam Z, theta berpangkat X pangkat min alfa, pangkat tak hingga. U ganti dengan Z per theta, 1 kurang pangkat 1 kurang 1, eksponen min Z, dz per theta. Sehingga integral kita menjadi seperalfa integral batas bawahnya udah berubah theta X berpangkat min alfa berpangkat tak hingga Z berpangkat 1 kurang 1 eksponen min Z dz per theta. Nah, kalau theta berpangkat 1 kurang 1-nya kan theta pangkat 0 kan jadi 1 dia. Makanya di sini theta berpangkat 1 kurang 1-nya enggak ada. Nah, dz per theta, tarik tetanya keluar, 1 per alfa theta, integral dari theta X berpangkat min alfa hingga tak hingga, Z berpangkat 1 kurang 1 eksponen min Z. Nah, ini menjadi bentuk upper incomplete gamma dengan S-nya tadi 1, dengan batas bawahnya theta X berpangkat min alfa. Sehingga integral yang berwarna biru menjadi 1 per alfa theta upper incomplete gamma 1, theta X berpangkat min alfa. Nah, sekarang kita lanjutkan yang berwarna hijau. Untuk integral yang berwarna hijau, integral 0 sampai X, T berpangkat min 1 kurang 2 alfa eksponen min theta T berpangkat min alfa dt. Dengan cara yang sama, ambil permisalan U sama dengan T berpangkat min alfa, tentu menjadi TU sama dengan berpangkat min seperalfa. DU sama dengan min alfa T berpangkat min alfa kurang 1. Tukar T dengan U berpangkat min seperalfa, DU-nya diganti DT. DT kita ganti dengan DU per min alfa T
berpangkat min alfa kurang 1 hingga integral kita akan menjadi integral tak hingga sampai ke X berpangkat min alfa U berpangkat 2 kurang 1 eksponen min theta U du per min alfa. Nah, tukar batasnya ini dengan menggunakan tanda minus. Ini udah kita bahas tadi yang berwarna biru. Sehingga minus ketemu minus plus, sehingga integral kita adalah 1 per alfa integral X berpangkat min alfa sampai ta hingga U berpangkat 2 kurang 1 eksponen min theta U. Lakukan permisalan sekali lagi untuk Z sama dengan theta U. Tentu U menjadi Z per theta, dz itu theta kali du. Tukar U dengan Z. Nah, ini tadi tukar U-nya. Kita tukar U dengan Z. Oke. Tentu integral kita sekarang menjadi 1 per alfa integral theta X berpangkat min alfa sampai ta hingga Z berpangkat 2 kurang 1 theta berpangkat 2 kurang 1. Karena tadi kan U itu kan Z per theta. Maka Z berpangkat 2 kurang 1 tetanya juga berpangkat 2 kurang 1 eksponen min Z du menjadi dz per theta. Keluarkan theta, 1 per theta, 1 per alfa theta kuadrat, integral dari theta X berpangkat alfa sampai ta hingga Z berpangkat 2 kurang 1, eksponen min Z dz ini adalah upper incomplete gamma 2, theta X berpangkat alfa. Sehingga integral yang berwarna hijau adalah 1 per alfa theta kuadrat upper incomplete gamma 2 theta X berpangkat alfa. Nah, lalu yang terakhir yang berwarna ungu untuk yang ke K, kita akan mengintegralkan. Nah, ini dia. Ini integral kita sekarang T berpangkat min 1 kurang K alfa eksponen min theta T berpangkat min alfa dt. Dengan cara yang sama persis. U sama dengan T berpangkat min alfa, tentu T sama dengan U berpangkat min 1 alfa. du-nya adalah min alfa T berpangkat min alfa kurang 1 dt. Integral kita otomatis menjadi minus. Nah, ingat kenapa minus? Karena pertukaran dimulai dari X berpangkat min alfa sampai ta hingga U berpangkat 1 alfa tambah K eksponen min theta U du min alfa U dipangkatkan 1 tambah 1 alfa. Sehingga integral kita menjadi 1 per alfa integral dimulai dari X berpangkat min alfa sampai ta hingga U berpangkat K kurang 1 eksponen min theta U du. Gunakan permisalan sekali lagi, ambil Z sama dengan theta U, U-nya sama dengan Z per theta, dz sama dengan theta du. Maka integral kita setelah kita rubah U menjadi Z per theta, integral kita menjadi 1 per alfa, nah, batas tentu berubah. Batas tentu berubah. Menjadi batas bawahnya theta X berpangkat min alfa hingga ta hingga Z berpangkat K kurang 1 dibagi theta berpangkat K kurang 1 eksponen min Z dz theta. Keluarkan theta jadi tinggal 1 per alfa theta berpangkat K integral theta X berpangkat min alfa sampai ta hingga untuk Z berpangkat K kurang 1 eksponen min Z dz. Nah, integral kita yang berwarna ungu seluruhnya adalah 1 per alfa dikali theta berpangkat K dikali upper incomplete gamma. Sehingga kita perolehlah kumulatif distribution function kita dengan mengganti integral berwarna biru, hijau, dan ungu tadi menjadi upper incomplete gamma 1 theta X berpangkat min alfa per alfa theta ditambah dengan upper incomplete gamma 2 theta X berpangkat min alfa per alfa theta kuadrat sampai seterusnya tambah dengan upper incomplete gamma K, theta X berpangkat min alfa dibagi dengan theta berpangkat theta dari alfa kali theta berpangkat K dikalikan dengan konstannya tadi masih ada
Oke, kita keluarkan alfa theta berpangkat K, kita keluarkan, kita coret habis. Dan bentuk yang ini kita sederhanakan dengan sigma I dari 1 sampai ke K, theta berpangkat K kurang I, upper incomplete gamma I, koma theta X berpangkat min alpha dibagi sigma fungsi gamma I kali theta berpangkat K kurang I. Nah, hati-hati. Kalau dia fungsi gamma I, itu adalah I kurang 1 faktorial. Tetapi kalau upper incomplete gamma, I, theta X berpangkat min alpha adalah integral dari theta X berpangkat min alpha hingga tak hingga dikali T berpangkat I kurang 1 eksponen min T dt. Jadi beda hati-hati. Nah, inilah yang kita sebut sebagai cumulative distribution function untuk model inverse power Rado Institute. Nah, oke. Jadi kalau kita tidak menguasai basic dari kalkulus, mungkin rasa-rasanya inverse power Rado untuk cumulative distribution function inverse power Rado Institute ini tidak akan terkerjakan. Karena banyak yang harus kita pahami. Ada lower incomplete gamma, ada upper incomplete gamma. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan bentuk yang kita inginkan, tentu kita harus uji apakah rumus tadi udah benar. Jangan-jangan rumusnya meleset. Nah, untuk menguji kebenarannya, kita buka suatu riset artikel. Nah, kita buka suatu riset artikel. Dalam suatu riset artikel, itu diketemukan suatu bentuk Oke, kita lihat satu riset artikel dengan judul apa judul kita? Suatu riset artikel yang terbit di Asian Journal of Probability dan Statistik. Ada di sini adalah Generalized Inverse Power Sujata. Ada Inverse Power Sujata. Nah, dalam riset artikel ini diberitahukan inverse power Sujata itu seperti pada persamaan 8. Nah, persamaan 8 Anda lihat di sini. Kumulatif F besar, kan? Kumulatif distribution function untuk inverse power Sujata adalah 1 ditambah theta X berpangkat min alpha kali theta X berpangkat min alpha tambah theta tambah 2 dibagi theta kuadrat tambah theta tambah 2 eksponen min theta X pangkat min alpha. Nah, persamaan 8 ini akan kita hasilkan kembali dengan menggunakan rumus yang baru kita selesaikan. Rumus yang kita dapatkan dari cumulative distribution function untuk model inverse power Rado Institute. Oke, coba kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Nah, ini dia. Kita akan mendapatkan bentuk kumulatif inverse power Sujata distribution karena power Sujata distribution itu campuran gamanya adalah 3, maka K-nya akan kita ambil 3. Oke, ini K3. Nah, yang pertama akan kita cari dulu adalah bentuk dari upper incomplete gamma 1 theta X berpangkat min alpha. Ingat cara mencarinya integral. Batas bawahnya theta X berpangkat min alpha sampai tak hingga T berpangkat 1 kurang 1 karena dia dari 1 eksponen min T dt. Integralnya sederhana sekali, minus eksponen min T dari tak hingga theta X berpangkat min alpha. Kita perolehlah upper incomplete gamma untuk 1, theta X berpangkat min alpha adalah eksponen
min theta X berpangkat min alfa. Berikutnya kita dapatkan upper incomplete gamma 2 theta X berpangkat min alfa dengan cara integral batas bawahnya theta X berpangkat min alfa, batas atasnya hingga T berpangkat 2 kurang 1. Karena yang kita cari upper 2. Eksponen min T dt. Gunakan rumus parsial UV kurang VDU. Maka akan kita peroleh integralnya min T eksponen min T berbatas theta X berpangkat min alfa sampai ta hingga tambah integral VDU ditambah integral 0 theta X berpangkat min alfa tak hingga eksponen min T dt. Sehingga untuk upper incomplete gamma 2, theta X berpangkat min alfa adalah theta X berpangkat min alfa eksponen min theta X berpangkat min alfa tambah eksponen min theta X berpangkat min alfa. Selanjutnya dapatkan upper incomplete gamma 3, theta X berpangkat min alfa. Yaitu dengan cara integral batas bawahnya theta X berpangkat min alfa sampai ta hingga T berpangkat 3 kurang 1. Karena dia kan 3. Eksponen min T dt. Pakai rumus UdV atau integral parsial. Sama saja. Akan menghasilkan integral theta X berpangkat min alfa kuadrat eksponen min theta X min alfa ditambah 2 kali theta X berpangkat min alfa eksponen min theta X min alfa tambah eksponen min theta X berpangkat min alfa. Setelah kita dapatkan upper incomplete gamma 1 theta X berpangkat min alfa, upper incomplete gamma 2, theta X berpangkat min alfa, dan upper incomplete gamma 3 theta X berpangkat min alfa, barulah kita gunakan rumus kumulatif distribution function untuk Power Rado Institute. Nah, inverse Power Rado Institute. Nah, ini rumusnya tadi nih. Yang ini nih dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang kita selesaikan tadi. Nih rumus ini. Nih. Sigma dari I1 sampai ke K, ingat K-nya 3. Theta berpangkat K kurang I, upper incomplete gamma I, theta X berpangkat min alfa dibagi dengan sigma I dari 1 sampai ke K, fungsi gamma I, theta berpangkat K kurang I. Nah, dengan memasukkan K sama dengan 3, dan memasukkan nilai-nilai upper incomplete gamma setelah kita selesaikan tadi, maka dapat dijawablah rumusnya Fx itu theta kuadrat dikali upper incomplete gamma 1x 1 theta X berpangkat min alfa ditambah theta upper incomplete gamma 2 theta X berpangkat min alfa ditambah dengan upper incomplete gamma 3 theta X berpangkat min alfa dibagi dengan theta kuadrat tambah theta tambah 2. Nah, masukkan semua nilai upper yang kita peroleh tadi. Nih, kita masukkan nilainya semua dengan yang kita peroleh tadi. Lalu kita bagi dengan theta kuadrat tambah theta tambah 2. Karena setiap unsur memiliki eksponen min theta X berpangkat min alfa, kita keluarkanlah eksponen min theta X berpangkat min alfa tadi, tinggallah theta kuadrat ditambah theta kuadrat kali X pangkat min alfa ditambah theta kuadrat X pangkat min 2 alfa ditambah 2 theta X pangkat min alfa tambah 2 dibagi theta kuadrat tambah theta tambah 2. Dekatkan yang theta kuadrat tambah theta tambah 2. Lalu theta kuadrat X min 2 alfa, theta kuadrat X pangkat min alfa, dan 2 theta X pangkat min alfa. Karena bentuk ini sama dengan ini. Maka di sini menjadi 1. Sedangkan sisanya adalah keluarkan theta X berpangkat min alfanya. Maka di sini theta X berpangkat min alfa kali theta X berpangkat min alfa tambah theta tambah 2. Eksponen min theta X berpangkat min alfa per theta kuadrat tambah theta tambah 2.
Nah, ini adalah bentuk dari kumulatif yang sama persis dengan di riset artikel yang kita bahas. Nah, artinya rumus yang telah kita hasilkan untuk kumulatif distribution function, inverse power ratio institute distribution, berhasil menyelesaikan kumulatif distribution function dari power dari inverse power Sujata distribution. Artinya adalah kita dapat menghemat waktu untuk menentukan kumulatif distribution function untuk inverse power ratio institute distribution dengan menggunakan rumus yang telah kita bakukan pada perbincangan kita sebelumnya. Tetap bersemangat, kita sudah berhasil mendapatkan kumulatif dari inverse power ratio distribution. Meskipun tambah lama tambah rumit, tambah memerlukan bentuk matematik yang kompleks, tetapi dengan semangat kita pasti akan tetap bisa menyelesaikannya. Saya rasa perjumpaan kita pada sore hari ini cukup baik. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.